وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة والصلاة على الإمام أحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-barakat war-rahmat fi jami'il jihad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد السادات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قاسم البركات وعلى آله وأصحابه أهل التقوى وأهل الرحمن آمين يا رب العالمين. Telah berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari di perkataannya Al-Hikam sampai di perkataan yang ke-86, beliau radhiyallahu anhu berkata, al-huznu ala fuqdani ta'ah ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ightirar, yang artinya sedih karena tidak dapat melakukan suatu amal ibadah yang disertai oleh rasa malas untuk melakukannya. Itu sesuatu tanda ia terperdaya atau tertipu oleh syaitan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika datang hati kita kesedihan karena tidak bisa berbuat ibadah, datang sedih menyesal kenapa aku belum juga bisa sholat fardu di awal waktu, kenapa aku malas-malasan dalam beribadah, kenapa aku tidak bisa melakukan sholat duha juga sampai detik ini, kenapa aku belum bisa bertaubat juga, kenapa maksiat ini masih ulangi lagi, sudah bertaubat balik lagi, kenapa aku benar-benar bertaubat tidak bisa melakukan. Sedih dia menangis karena ketinggalan kebaikan tersebut. Tetapi ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan itu, malah dia terperdaya, malah dia dipermainkan oleh syaitan. Dia tinggalkan kesempatan itu. Ada kesempatan bertobat, dia tinggalkan kesempatan bertobat. Ada kesempatan, ada jalan untuk mendapatkan rahmat, dia tinggalkan kesempatan itu. Sedih karena tidak sholat, sedih karena waktunya banyak hilang, tidak lupa membaca Al-Quran. Dapat kesempatan, tidak mau juga baca Al-Quran. Padahal dari dulu sudah niat setiap hari baca Al-Quran, akhirnya tidak ada lagi. Setiap hari mau beristighfar, tidak ada. Yang bisa dia pegang cuma handphone terus. Nah, jikalau
seseorang itu sedih ketika dia tidak bisa melakukan kebaikan ibadah, tapi didampingi, dibarengi dengan rasa malas ketika dapatkan kesempatan. Tanda kita ini lagi dimain-mainkan sama syaitan. Ketika ada kesempatan untuk kita berbuat, kesempatan mendapatkan rahmat, kesempatan berbuat baik, yang kita sedih, kenapa aku tidak bisa berbuat? Tapi kita tidak lakukan kesempatan tersebut. Namanya harus kita sadar. Harus kita sadar benar-benar, jangan sampai panjang perjalanan itu karena kita sedang dimain-mainkan oleh syaitan. Inna syaitan aduwwun lakum fattakhidhu aduwwa. Syaitan musuh kalian. Dia setiap hari mengincar bagaimana kita ini binasa. Setiap hari dia mengincar bagaimana kita ini celaka. Dan cara menyelakakannya dengan halus. Terkadang manusia sudah merasa senang, ulun sedih benar, tidak bisa hadir majelis. Ulun saya sedih benar, tidak bisa baca Al-Quran setiap hari. Saya sedih benar, tidak bisa membaca Al-Quran. Sedih. Tapi ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk hadir majelis, ada kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang kita sedihkan itu, kita tidak lakukan. Namanya kesedihan ini cuma tipu daya syaitan saja. Permainan untuk memainkan supaya kita ini seolah-olah tidak merasa punya dosa. Oh, saya sedih, saya menyesal tak hadir, saya menyesal tak belajar. Sampai tua begitu, sampai umurnya sudah mendekati ajalnya begitu. Nanti di akhirat andalannya apa? Dulu saya menyesal, tapi penyesalan tanpa melakukan apa yang kita sesalkan tersebut, tanda kita lagi dimain-mainkan syaitan, kita jadi mainannya syaitan. Na'udzubillah min dzalik, wa na'udzubillah min dzalik, hingga Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah suka pada tiap hati yang selalu berduka cita. Allah ini suka seorang hamba yang berduka, menyesali dosanya, senang. Tapi setelah menyesal, dia berbuat untuk kebaikan. Setelah menyesal, kesempatan-kesempatan yang Allah buka itu, dia jadikan kesempatan emas untuk dia merubah nasibnya, merubah dirinya, karena kesempatan itu sendiri dari Allah. Allah yang membuka kesempatan, Allah yang membuka jalan untuk kita bisa melakukan. Kita sudah sesali apa yang telah kita lewatkan dari kebaikan tersebut. Ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan itu, berbuatlah cepat. Harus cepat berbuat. Karena dunia ini wabuli malu, Allah bilang. Berbuatlah, Allah bilang. Fasayallahu amalakum. Maka amal perbuatan kalian itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu. Kalau Allah melihat amalan kita, ya Allah, bersyukur. Karena Allah tidak akan melihat amal kita kecuali dengan pandangan pertolongan. Kita jangan orang susah langsung kita tolong. Begitu juga Allah kalau sudah melihat hambanya karena berbuat baik dilihat, maka hambanya ini akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi jangan mau dimainkan sama syaitan. Waktu berjalan terus ini. Setiap detik keluarga kita menunggu nasib dari kita. Diri kita menunggu nasib dari kita. Di mana perjuangan perbuatan kita ini akan bersambung kebahagiaannya untuk keluarga dan anak istri kita dan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Mari kita membuat satu prinsip hidup, jalan hidup yang benar-benar kita mau ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan berbuat, melakukan segala sesuatu yang kita sedihkan dari kebaikan yang tinggal. Baca Al-Quran, berzikir, beribadah, sholat, hadir majelis. Kita tekuni saja. Ketika kita sudah bisa berbuat, maka tumbuhlah buah. Kalau sudah ada yang kita lakukan, tumbuhlah buah.
Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Semua manusia ini rugi kecuali yang sudah percaya sama Allah, memegang Allah dan berbuat baik. Cuma orang yang berbuat saja. Kalau orang yang malas, orang yang cuma bisa menyesal dan menyesal dan menyesal, yang dipikirkan cuma sesalan demi sesalan, kesedihan demi kesedihan, mereka adalah orang yang rugi, yang lagi dimain-mainkan oleh syaitan. Orang yang sukses, orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Allah yang memuliakan, bukan lagi makhluk ini. Allah yang akan menolong, Allah yang akan memuliakannya, Allah yang akan memberikan keuntungan sama dia. Yang memberi untung sudah Allah. Siapa? Mereka yang hidup di dunia ini tidak dipermainkan oleh syaitan dengan sesalan. Akan tetapi dengan sesalan tersebut mereka menjadi rajin, mereka menjadi tambah giat, mereka menjadi orang yang bersemangat. Wasir fil jid masyiyatan badash. Habib Ali Habsyi mengatakan, rahasia engkau akan dapatkan. Kekuatan dari Allah pasti kau dapatkan. Dengan apa? Dengan kesungguhanmu. Tidak mungkin bisa mendapatkan rahmat sedangkan kita malas-malasan. Mari kita bangun dari tidur kita. Jangan kita mau dipermainkan oleh sesalan demi sesalan. Kita bangun dari tidur yang ditidurkan oleh nafsu dan ditidurkan oleh segala sesuatu bisikan-bisikan syaitan yang menjadikan kita terhayal, lelap dengan kehidupan dunia ini, untuk bersemangat bangun, mendapatkan satu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau dipermainkan oleh syaitan atas sesalan-sesalan yang kita miliki. Abu Ali Ad-Daggaq berkata, seorang yang menyesal dapat menempuh jalan menuju Allah dalam tempo 1 bulan. Apa yang tidak bisa ditempuh oleh orang-orang yang merasa menyesal, sedih dalam berapa tahun. Jadi kalau orang beribadah, dia berbuat dengan sesalan Allah. Kenapalah aku tak baca Al-Quran? Menyesal, sedih dia. Bertahun-tahun aku hidup tak pernah hatam Al-Quran. Ramadan pun aku tidak pernah hatam. Menyesal karena kebaikan ini lepas dan kita hidup di dunia ini untuk berbuat baik. Tapi perbuatan baik ini tak bisa sampai. Mungkin karena sibuknya dengan dunia lupa memilih kebaikan, lupa memikirkan kebaikan sehingga sedih. Ketika datang sedih tadi berbuat dia. Nah, mulai Ramadan ini aku harus khatam Quran. Mulai Sya'ban ini sudah masuk bulan Sya'ban, aku harus setiap hari baca salawat. Aku harus baca salawat setiap hari, tidak mau meninggalkan. Selama ini hilang waktu bulan Sya'ban, aku tidak tahu ini bulan barokah, bulan yang membawa kebahagiaan bisa. Inna salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatasawwar bi suratil hayat. Sesungguhnya jikalau kita baca salawat, maka salawat kita itu akan mempunyai bentuk dengan bentuk kehidupan kita. Kalau kita baca salawat, minta keselamatan, minta rahmat kepada Allah supaya Allah menambah rahmat dan salam keselamatan kepada Nabi Muhammad, malah bentuk keselamatan dan rahmat tersebut akan terbentuk dalam kehidupan kita yang tergambar. Di dunia ini kita bisa dapatkan sampai akhirat keselamatan tersebut. Nah, kita ingin dapatkan bagian-bagian yang dari Allah ini, bagian yang membawa berkah hidup. Sedih kita, akhirnya kita beribadah. Ini Sya'ban tanggal 1 sudah mulai besok pegang tasbih, udah mulai giat beribadah. Ini ibadah, kata Syekh Ali Ad-Daggaq, ibadah seperti ini mengalahkan ibadah orang yang puluhan tahun tanpa ada rasa menyesal. Ini beribadah dengan sesalan. Ya Allah, mesti aku ibadah. Masuk bulan Sya'ban langsung minta sama Allah, ya Allah berkat Rasulullah, baca sholawat, baca ini. Meninggalkan segala yang dia sesalkan tadi, sedih.
Nah, ibadahnya orang yang menyesal dan sedih atas segala sesuatu yang luput dan dia berbuat. Setelah dia tahu banyak yang luput dia berbuat, itu Allah lipat gandakan melebihi daripada orang yang beribadah tanpa pernah ada menyesal di zaman dahulunya. Lihat rahmat Allah. Karena beda orang kalau sudah dengan menyesal ini merasa diri hina, merasa penuh kekurangan. Karena itu termasuk dalam sifat utama Nabi Muhammad SAW, mutawassilul ahzan. Nabi Muhammad ini orang yang seterus sedih. Tapi sedihnya Nabi Muhammad, sedihnya orang soleh itu bukan susah ketakutan, bukan. Sedihnya membawa bahagia. Ada satu ulama yang berdoa, Subhanak ya Rabb, maha suci engkau ya Allah, kalau idza khafal abad haraba minhu wa idza khafakal abad haraba ilaih. Maha suci engkau ya Allah, jikalau seorang hamba takut dengan sesuatu dia akan lari denganmu, tapi jikalau kami takut denganmu malah kami mengejar-ngejarmu ya Allah. Jadi rasa takutnya saja beda. Kalau kita takut sama orang kita lari, takut sama Allah kita dekat sama Allah malah. Kalau kita takut, sedih sama Allah, sedih tidak beribadah, sedih kenapa aku ini kurang syukur, kurang ini, sedih, menjadikan kita bahagia di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan sampai akhirat. Nabi Muhammad adalah seseorang yang setiap hari dia sedih. Sifatnya Nabi Muhammad sedih itu merasa kurang, merasa malu sama Allah karena melihat rahmat Allah yang sangat besar, melihat kasih sayang Allah, melihat kebesaran Allah. Jadi itulah yang dimiliki oleh Rasulullah, selalu merasa berduka cita dan selalu berfikir. Selalu berfikir sama selalu merasa berduka cita. Berfikir melihat kebesaran Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mau dimainkan sama syaitan. Rabi'ah al-Adawiyah mendengar seorang berkata, alangkah sedihnya, maka berkata Rabi'ah, katakanlah alangkah sedikitnya rasa sedihku. Jangan ngomong aku alangkah sedihnya, alangkah sedikitnya rasa sedihku. Sebab bila engkau benar-benar sedih, tidak berkesempatan untuk bersuka-suka. Kalau kau memang sudah benar sedih benar, kalau kau bilang alangkah sedihnya, kau tidak bisa senyum lagi. Tapi katakanlah alangkah kurangnya sedih. Aku ini belum sedih benar, aku ini belum menyesal benar, aku ini belum bertaubat benar. Kalau aku benar-benar bertaubat, benar-benar menyesal, benar-benar sedih, pasti aku akan tidak mau bersuka-suka lagi. Artinya akan bertindak, berbuat, menangis dan berbuat. Bukan malas-malasan, tapi meninggalkan semua kemalasan tersebut, mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan sisa umur kita ini, ada umur kita ini mungkin kontraknya tahun depan selesai, tidak tahu Ramadan, Sya'ban tahun depan sudah bisa ketemu atau tidak. Kita jadikan tahun ini, Sya'ban ini benar-benar Sya'ban nasib kita. Nasib kita dapat di bulan Sya'ban ini bulan barokah, bulan pertolongan. Sudah ada pertolongan, namanya Sya'ab. Sya'ab itu sesuatu lembah, karena tempat berkumpulnya air. Sesuatu yang berkumpul di sesuatu tempat itu namanya Sya'ab bahasa Arab. Ketika lembah itu berkumpulnya sesuatu, ketika air mengalir akan lari ke lembah tersebut, maka dinamakanlah di bahasa Arab lembah itu Sya'ab. Karena berkumpulnya kebaikan di bulan ini, bulan Sya'ban, kita sekarang ada malam pagi hari pertama di bulan Sya'ban ini, maka dinamakanlah bulan Sya'ban ini bulan Sya'ban, terkumpulnya kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, ini Nabi Muhammad kasih tahu bahwa ngumpul kebaikan, kita mau ambil kebaikan itu. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita tidak percaya atau tidak yakin atau tidak tahu. Yang menghabarkan ini yang punya dunia sejagat raya, bahwa bulan Sya'ban ini bulan barokah. Bulan Sya'ban ini bulan Allah turunkan pertolongannya. Bulan Sya'ban ini kita
tidak akan bisa dapat nasib-nasib baik di bulan Sya'ban. Bahkan dikatakan dilantik kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah ini di bulan Sya'ban dilantiknya jadi wali. Karena bulan ini bulan diangkatnya derajat, dan digelar bulan ini Syahrul Rasul, bulannya Nabi Muhammad. Syahrul Sya'ban, syahri, Rasulullah bilang bulan Sya'ban ini bulanku. Banyak-banyaklah bersalawat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Tahun kemarin mungkin kita lupa, tahun ini harus kita bersalawat. Jangan cuma sedih. Kalau cuma sedih tidak beramal, namanya kita lagi jadi mainannya syaitan. Tapi berbuatlah. Mulai detik ini berbuat terus. Masuk Ramadan berbuat. Kita lihat tahun depan tidak ketemu kita tahun depan, kecuali kita sudah dapat buah semuanya. Darainal hubaibat. Kita sekarang taruh bibit-bibit kebaikan itu, nanti akan tumbuh di waktu yang diinginkan oleh Allah. Kebaikan ini tidak akan lepas, pasti akan tumbuh. Yang menanam jagung tumbuh jagung, insyaallah. Yang menanam padi tumbuh padi, insyaallah. Tanamlah sekarang ini bulan Sya'ban. Rajab sudah, Sya'ban masuk Ramadan. Kita pengen semuanya kita beruntung, semuanya kita dapatkan rahmat, bukan jadi mainannya syaitan. Hidup di dunia tidak dimain-mainkan oleh syaitan. Akal kita tidak dimainkan, tidak kemana-mana. Jalannya bukan dengan menyesal, jalannya bukan dengan sedih, jalannya dengan berbuat. Apapun kita perbuat, apapun kita lakukan, apapun kita bersemangat mengambil rahmat Allah di bulan Sya'ban ini. Berbuat karena Allah, berbuat untuk Rasulullah, berbuat mencari pertolongan dari Allah. Cuma dari situ memang pertolongan. Tidak ada lagi mau cari dari mana pertolongan kalau bukan dari Allah. Siapa yang mau menolong kita kalau bukan Allah? Siapa yang menolong kita kalau bukan kekasih-kekasih Allah? Inilah yang harus kita ambil. Kalau tidak diambil sesuatu ini, maka kita menjadi orang yang merugi dan dimain-mainkan terus oleh syaitan. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Berkata sahibul kitab Imam Ahmad menyambung perkataannya, mal arif man idza asyara wajada al-haq aqraba ilayh min isyaratihi, bal al-arif man la isyarata lahu li fana'ihi fi wujudihi wa intiwaihi fi syuhudihi. Yang artinya bukan seorang arif itu orang yang bila ia menunjuk sesuatu ia merasa bahwa Allah lebih dekat dari isyaratnya. Tetapi orang yang arif itu ialah yang tidak mempunyai isyarat karena merasa lenyap diri dalam wujud Allah dan diliputi oleh pandangan syuhud kepada Allah. Jadi siapa yang digelar arif? Ini kata Mutiara setelah ini, siapa yang digelar orang ini sudah mendapatkan kedudukan al-arif billah, orang yang sangat kenal sama Allah. Orang yang kenal sama Allah mempunyai pandangan kepada sesuatu selain Allah, maka belum sempurna sebagai seorang yang mengenal kepada Allah. Tetapi orang yang arif sesungguhnya dia merasakan kepalsuan segala sesuatu selain Allah. Jadi orang yang sudah kenal sama Allah tidak mempunyai pandangan kepada sesuatu selain Allah. Kalau masih memandang ada sesuatu selain Allah, belum dia kenal. Yang lain ini bukan sesuatu, tapi disesuatukan. Akan tetapi orang yang arif benar-benar dia merasakan semua ini palsu, semua ini mainan. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Hingga tidak pernah mencari pertolongan Allah, mencari syafaat Allah, apa-apapun Allah, mencari hidupnya Allah, mencari nasibnya Allah, mencari dirinya Allah, Allah terus di bibirnya Allah, karena dia tahu semua sesuatu selain Allah kullu ma khalallah batil. Rasulullah bersabda semua sesuatu selain Allah itu batil, tidak ada, semuanya palsu.
Mereka mengejar-ngejar Nabi Muhammad karena cuma Nabi Muhammad lah yang akan mengantarkan mereka kepada Allah. Tidak bisa satu makhluk pun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad ke pewaris-pewaris Nabi Muhammad, karena tidak mungkin kita bisa kenal dengan pewaris dengan Nabi Muhammad kecuali melalui lidah pewaris Nabi Muhammad, para ulama, para salihin. Baru kita bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya iyattabi'una illa dzann, semuanya mati sangka-sangkaan semuanya. Yang menolong kita, yang mau memberikan cerita sesuatu pertolongan atau kita mengharapkan kehidupan ini dengan nasib-nasib kita kepada sesuatu selain Allah, itu semuanya sangkaan. Wa iyattabi'una illa dzann wa inhum illa yakhrusun. Tidak ada lain, sangkaan-sangkaan itu akan menjadikan sesuatu kebohongan-kebohongan hidup ini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mari kita kejar Allah. Ketika kita kejar Allah, akan datang sesuatu pertolongan dari Allah, akan datang satu perlindungan dari Allah, akan datang kebaikan-kebaikan dari Allah. Karena memang segala sesuatu itu kalau bukan dari Allah, itu semuanya khayalan. Jadi dekatilah Allah, maka semua sesuatu yang kita harapkan di dunia dan di akhirat akan datang, tapi dari Allah. Dari Allah harus. Kalau kita masih hati kita mengharapkan si fulan, itu jadi palsu semuanya. Tapi kalau sudah harapannya ke Allah, yang palsu bisa jadi asli, yang palsu bisa jadi asli, yang kita tidak sangka-sangka malah nanti tiba-tiba datang memberikan satu pertolongan dari Allah, tapi yang dia bawa itu Allah lah yang menggerakkannya. Berkat apa? Berkat kita sudah bergantung berserah sama Allah. Itulah belum dibilang kenal sama Allah jikalau manusia ini menganggap sesuatu di dunia ini. Tapi tidak ada lagi sesuatu yang dia lihat kecuali Allah. Itu saja. Allah saja yang sudah dia lihat di dunia ini. Yang bisa menolong dia Allah, dia bilang. Yang bisa menyelamatkan dia Allah. Kalau sudah ke situ hati kita, maka semua sesuatu yang kita lihat ini dari Allah semuanya. Ada sebab, oh ini fulan dah yang mengantarkan pintu, mengantarkan nikmat dari Allah. Oh fulan lah ini Allah jadikan sebab pertolonganku. Semuanya setelah memandang dengan sempurna keaslian, kekuatan, kebesaran, keagungan Allah pencipta dunia sejagat raya, tidak ada sesuatu selain itu lagi sudah. Yang lain kepalsuan, yang asli adalah Allah. Nah ini ditanam mesti di dalam hati, sehingga kita tidak menyembah berhala-berhala dunia ini. Tapi tanpa kita sadari, dunia ini bisa berubah jadi berhala. Hajat kita bisa berubah jadi berhala. Akhirnya kita sembah itu hajat kita. Tapi kalau sudah menyembah Allah, bacaan yang kita baca nyambung sama Allah. Kalau sudah menyembahnya Allah, doa yang kita doa mintakan kepada Allah nyambung sama Allah. Karena yang kita sembah memang Allah Subhanahu wa taala. Itulah harus kita palsukan dulu segala sesuatu ini. Harus kita tahu benar bahwa yang benar-benar ada dan sesuatu yang memang asli adalah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'ala. Orang yang arif lah, yang digelar kenal sama Allah lah, yang akan mengatakan dan merasakan kepalsuan segala sesuatu selain Allah. Orang yang sudah kenal, tapi orang yang belum kenal masih merasa dunia ini dan selain Allah itu adalah sesuatu, sehingga pandangannya tiada lain melainkan kepada Allah. Enak kalau sudah hidup pandangnya Allah aja. Tenang kita, tidak berharap sama orang, tidak berharap tempat yang lain, karena sudah punya Allah. Orang kalau ahli iman, hum fil aman. Kalau sudah bertuhan sama Allah, aman sudah. Dunia yang ngatur Allah, rezeki kita yang ngatur Allah, nasib anak kita, keluarga kita ngatur Allah. Orang bilang
Allah ini. Aku tak perlu lagi nunggu ini, nunggu itu. Tuhanku maha kaya, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha ini, maha itu. Ketika aku dapatkan Allah, cukup. Marilah kita dapatkan ini Allah. Nabi Muhammad nyuruh kita dekat semuanya sama Allah. Faman wajadillah fa ayyu syai'in fuqid, dibilang. Barang siapa sudah bisa dapatkan Allah, apa yang dia tidak dapat? Mungkin dia tidak punya simpanan duit, tapi ketika ada sesuatu muncul, Allah yang sudah buat simpanan duit buat dia. Mungkin dia tidak punya simpanan harta, tapi ketika dia butuh, timbul itu sesuatu harta itu untuk menyukupi. Kenapa? Karena yang sudah menyimpan segala-galanya Allah untuk mengurus kehidupan semua manusia ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan makna ini di pikiran kita, di hati kita, sehingga kita bisa benar-benar menikmati keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Tapi orang yang mahrum, orang yang diharamkan untuk dekat sama Allah, untuk kenal sama Allah, mereka lupa sama Allah dan melihat keaslian dunia. Dia sangka dunia ini asli, padahal barang palsu semuanya. Ketika melihat hidup mereka, mereka merasakan hidup mesti dengan uang. Ketika melihat anak mereka, mereka mengatakan anak harus bersama uang. Semuanya harus sama Allah. Ini orang dijauhkan dari memandang, melihat Allah yang menciptakan dunia segala raya, yang dilihatkan cuma begitu. Dan dijauhkan oleh Allah hingga kejadian demi kejadian, waktu demi waktu menjadikan dia jauh, tambah jauh karena pandangan hidupnya adalah harta dan tahta. Dan diharapkan oleh Allah untuk mengenal kekuatan Allah, mengenal keaslian Allah, hingga bergantungnya orang ini dengan dunia semuanya. Urusan anak hidup, kalau sudah itu hati-hati kita. Ini tanda kita sudah akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Orang kalau sudah jauh, tak bisa melihat kekuatan Allah. Yang bisa dia lihat kekuatan duit. Sedikit-sedikit, oh kalau tidak ada duitnya tidak bisa. Tidak bisa. Mikir anak, mikir keluarga, dia bingung semuanya harus dengan harta dan tahta. Dia lupa bahwa ada Allah yang mengatur segala-galanya. Kalau sudah terpengaruh pikiran kita dengan pikiran tersebut, kita tahu kita butuh rezeki, Allah sudah ngasih rezeki. Kalau memang Allah tidak kasih rezeki, sekarang kita hidup dari mana? Otak kita, tenaga kita, pikiran kita belum tentu dah bisa menghidupin kita. Tapi karena ada rahmat Allah, anugerah Allah, alhamdulillah ada jalan, alhamdulillah ada rezeki, alhamdulillah ada kehidupan, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari rahasia zahir dan batin kepada diri kita. Alhamdulillah. Itu semuanya yang ngatur Allah. Allah tidak pernah melakukan sesuatu itu sia-sia. Wa ma khalaqnakum abatha, tidaklah aku menciptakan kejadian apapun itu iseng-iseng. Allah tidak pernah iseng. Jadi semua kejadian itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kalau kita bisa dapat hikmahnya, kita untung. Tapi kalau tidak dapat hikmahnya, kita rugi. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita hari ini perkumpulan yang membawa barakah. Allah berkahi hidup kita. Allah angkat segala bala yang menimpa diri kita. Allah ubah keadaan kita menjadi tambah baik, tambah baik, tambah baik. Allah berikan sakinah, ketenangan dalam hidup, keberkahan dalam hidup. Allah jauhkan kita dari segala bala, wabak, penyakit dan segala fitnah zaman, fitnah dunia. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan kita keuntungan di dunia, keuntungan di akhirat. Jadi orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Allah jaga kita dari segala fitnah dunia, dari segala bala, wabak, penyakit, dari segala kezaliman, dari segala tekanan hidup, dari segala sesuatu yang tidak kita senangi. Mudah-mudahan Allah akan segala kesedihan hidup kita Allah rubah menjadi bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.